Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Kita lanjutkan materi bilangan berpangkat. Kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan yang mempunyai pangkat 0. Ya, ini. Kalian ingat sifat dari pembagian dari bilangan berpangkat, ya. Jadi kalau misalnya 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4, kan ini, kan berarti pangkatnya kita kurangi. Kalau menurut sifat pembagian dari bilangan berpangkat, jadi pangkat yang penyebut mengurangi pangkat yang pembilang, jadi 5 pangkat 4 dikurangi 4, maka karena 4 dikurangi 4, hasilnya adalah 0. Nah, apakah maksud dari 5 pangkat 0 ini? Ini juga dengan yang lain, 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2, ketika pangkatnya dikurangi menjadi 3 pangkat 0. A pangkat 5 dibagi A pangkat 5, ketika pangkatnya dikurangi menjadi A pangkat 0. Nah, apakah arti dari atau nilai dari bilangan berpangkat 0 itu? Oke, ini yang pertama adalah ketika 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4, maka hasilnya adalah 5 pangkat 0. Nah, kita coba menggunakan definisi dari bilangan berpangkat. Nah, ini, bahwa 5 pangkat 4 itu adalah 5 kali 5 sebanyak 4 kali, atau 625, ya kan? Kemudian dibagi 625. 625 dibagi 625 itu nilainya 1. Nah, ketika menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, kita menghasilkan 5 pangkat 0. Tapi kita menghitung dengan cara biasa, yaitu mengalihkan, cari nilainya, maka ternyata hasilnya 1. Nah, dari sini kita bisa menyatakan bahwa 5 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Oke, kita lanjut. Ini yang kedua, ini juga sama. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 itu hasilnya 3 pangkat 0 menurut sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, dengan perhitungan biasa ternyata nilainya 1. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa 3 pangkat 0 sama dengan 1. Nomor 3, ini A pangkat 5 dibagi A pangkat 5 jadinya A pangkat 0. Dengan perhitungan biasa, hasilnya adalah 1, maka hal ini menunjukkan bahwa A pangkat 0 nilainya 1. Nah, dari contoh-contoh itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk A bilangan real dan A tidak 0, maka nilai A pangkat 0 adalah 1. Jadi A itu bilangan real. Jadi misalnya tadi 5 pangkat 0 nilainya akan tetap 1. 3 pangkat 0 nilainya 1. Atau 10 pangkat 0 juga nilainya 1. Jadi semua bilangan yang berpangkat 0 maka nilainya adalah 1. Buktinya apa? Nah, ini. A pangkat M dibagi A pangkat M adalah 1. Ya kan? Karena sama. A pangkat M dibagi A pangkat M kan nilainya 1. Nah, sedangkan menurut sifat pembagian, gitu kan, pangkatnya kita kurangi, sehingga A pangkat 0. Dari sini kita nyatakan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, itu adalah bilangan berpangkat 0. Jadi kalau kalian nanti menghitung kemudian memperoleh nilai berpangkat 0, maka di bilangan apapun yang berpangkat 0 nilainya adalah 1. Nah, itu adalah bilangan yang berpangkat 0. Kita lanjutkan materinya adalah bilangan yang berpangkat bulat negatif. Nah, ini juga sama. Kalian ketika menggunakan sifat pembagian, bagaimana kalau pangkatnya, basisnya sudah sama, sama-sama 2, tapi pangkat yang di bawah, yang penyebut, itu nilainya lebih besar dari pangkat yang di atas. Maka nanti kalau menurut sifat pembagian, ya kan, 4 nanti dikurangi 7, nah akan diperoleh negatif 3. Apa maksud 2 dari 2 pangkat negatif 3? Begitupun dengan nomor 2. 3, nah 3 ini tertulis, tidak dituliskan pangkatnya, tapi kalau tertulis 3 saja ini, dia berpangkat 1. Sehingga kalau 3 dibagi 3 pangkat 5, maka menurut sifat pembagiannya adalah 3 pangkat 1, 1 ini dari ini. 3 ini dia berpangkat 1 walaupun tidak tertulis, dikurangi 5, sehingga diperoleh 3 pangkat 4. Jadi apa arti dari
perpangkatan bilangan negatif. Nah ini, kita lihat penyelidikannya. Ini menurut sifat pembagian, ya kan? Nah, bagaimana kalau kita hitung secara manual, bahwa sesuai definisi, bahwa 2 pangkat 4 itu perkalian 2 sebanyak 4 kali, 2 pangkat 7 perkalian 2 sebanyak 7 kali. Nah, dari sini kita bisa membagi 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi 2, 1. Sehingga di penyebut masih tersisa perkalian 2 sebanyak 3 kali. Nah, ini kalau dikembalikan ke dalam berbentuk pangkat, maka ini akan tertulis 1 per 2 pangkat 3. Dari sini kita bisa nyatakan bahwa 2 pangkat negatif itu artinya 1 per 2 pangkat 3. Ya, jadi 2 pangkat negatif 3 itu artinya 1 per 2 pangkat 3. Kita lihat nomor 2. Ini juga sama. Ya. Nah, dengan perhitungan biasa, ya kan, 3 dibagi 3 nanti 1, sehingga perkalian 3-nya masih ada 4. Kita kembalikan lagi ke dalam berbentuk pangkatan menjadi 1 per 3 pangkat 4. Ini menunjukkan bahwa 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Kemudian nomor 3, ini untuk variabel X, ya. Negatif X pangkat negatif 5. Nah, dengan perkalian dengan definisi, maka diperoleh 1 per X pangkat 5. Nah, jadi X pangkat min 5 itu sama dengan 1 per X pangkat 5. Gitu. Nah, atau ini kadang-kadang bisa disebut adalah mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Sebenarnya ini adalah pengertian dari perpangkatan negatif. Maksud dari pangkat negatif itu seperti itu. Oke, kita lihat selanjutnya. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah ini. Jika kalau ada A bilangan real, M bilangan bulat, maka A pangkat min adalah kebalikan dari A pangkat M. Atau sebaliknya. Jadi A pangkat min M bisa diubah menjadi 1 per A pangkat M. Nah, begitupun sebaliknya. A pangkat M bisa diubah menjadi 1 per A pangkat min M. Nah, ini tinggal dibalik saja. Ya, ditukar dari sini. A pangkat min M dengan A pangkat M itu bisa ditukar. Nah, buktinya bagaimana? Buktinya adalah seperti ini. Kalau A pangkat N per, nah karena yang bagian penyebut itu pangkatnya lebih besar, maka ada bilangan lain yang positif gitu kan. M ditambahkan N. Nah, nanti N ini sama, gitu kan. Nah, ini nanti mengurangi sehingga diperoleh A pangkat M. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan pemfaktoran. Ingat bahwa kalau menjumlahkan perpangkatan itu artinya mengalihkan. Kemudian kita bisa membagi A pangkat N dibagi A pangkat N. Ini sendiri gitu ya. Jadi ini difaktorkan. A pangkat M tambah N itu diperoleh dari A pangkat M dikali A pangkat N. Ingat sifat penjumlahan, kalau ini basisnya sama, kemudian pangkat dikalikan, maka pangkatnya kan dijumlahkan. Nah, kalau ini kebalikannya, ini difaktorkan. Sehingga A pangkat N dibagi A pangkat N itu 1. Sehingga tersisa adalah 1 per A pangkat M. Nah, jadi A pangkat min itu sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, contohnya ini. Ubahlah ke bentuk pangkat positif. Ya. Jadi ini ada bilangan-bilangan negatif, perpangkatannya. Kita coba ubah ke bilangan positif. Nomor 1. Nah, ini sama seperti definisinya tadi. Jadi 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Sudah selesai seperti itu. 2 pangkat min 6 sama dengan 1 per 2 pangkat 6. Ini juga sama. 1 per 3 pangkat min 5 sama dengan 3 pangkat 5. Untuk mengubahnya. Kemudian nomor 4, 1 per 7 pangkat min 3 sama dengan 7 pangkat 3 ya. Ini bukan 2, 3. Kemudian ini menjadi tertukar. Ininya pangkat negatif, untuk positif dia menjadi penyebut. Ya kan? Nah, ini penyebut, untuk menjadi positif dia menjadi pembilang. Ya kan? Jadi ini gabungan dari soal-soal nomor 1, 2, dan 3, 4. Ya kan? Jadi kalau ini tadinya negatif, untuk menjadi positif jadi per. Jadi ini juga sama. A pangkat min 2 jadi positif jadi per. Sedangkan yang ini 1 per 3 pangkat min 5 untuk jadi positif menjadi naik ke atas menjadi pembilang. Makanya itu sama. B pangkat min 4 untuk positif menjadi pembilang.
Nah, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum.